Uh. Yeah. Assalamualaikum. Siap, tegak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita melakukan pelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu. Belum mengawali pelajaran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pindira. Mana Pindira? Sakit. Ada lagi? Yang lain? Tidak. Satu aja ya? Baik, silakan keluarkan buku dan alat tulis kalian. Sudah semuanya? Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengulas sedikit teori kita minggu lalu, yaitu masalah sosial yang ada di masyarakat. Masih ingat tidak? Contoh-contoh masalah sosial yang ada di masyarakat. Coba berikan contoh masalah sosial yang ada di masyarakat. Bagi yang tahu, silakan tunjuk tangan. Saya Pak. Ya, ayo Pak. Pemulung, kemiskinan, kriminalitas. Ya, itu adalah salah satu contoh perilaku masalah sosial di masyarakat. Ada kemiskinan, ada pemulung, ada tindak kriminalitas. Nah, Bapak ingin sedikit menanyakan satu lagi, tindak kriminalitas yang ada di masyarakat. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu sampai di sini? Kira-kira? Ya. Tindakan kriminalitas seperti perampokan, Perampokan. kemudian pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat dan zat-zat narkotika. Nah, inilah yang dinamakan tindak kriminalitas. Banyak sekali. Seperti yang disebut oleh teman kalian, itu apa tadi? Ada perampokan, pemerkosaan, pembegalan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Bapak Anak sudah paham masalah pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita memasuki materi kita hari ini, yaitu buka buku halaman 94. Nah, halaman 94. Itu mengenai kesetaraan sosial di masyarakat. Ini mungkin dari kalian semua yang ada di kelas ini sudah tahu apa itu kesetaraan. Ada yang tahu tidak? Kesetaraan. Ada yang tahu? Kesetaraan? Ya, kesamaan. Apa lagi? Sederajat atau tingkatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesetaraan. Di sini yang pertama sejajar atau setingkat. Inilah yang dimaksud dengan kesetaraan sosial di masyarakat. Nah, di halaman 94 coba kalian baca artikel pilihan. Di situ ada halaman 92, maaf nih, halaman 92. Coba kalian baca dulu. Baca dulu sejenak. Di situ ada kampanye kesetaraan gender perdana digelar di Papua. Silakan baca dulu.
Kira-kira di artikel ini menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu tidak? Ya, Kesetaraan gender atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang ada di Papua. benar sekali. Jadi di sini gender ini kalau tidak salah jenis kelamin, betul? Ya. Jadi gini, baru jelaskan sedikit masalah artikel yang berjudul kampanye kesetaraan gender perdana digelar di Papua. Jadi gini, di Papua ada namanya tidak ada kesetaraan gender. Jadi begini, antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama derajatnya. Jadi begini, kaum perempuan di sini masih banyak yang tertindas, dilecehkan, apalagi diperkosa kan? Nah, jadi inilah artikel ini menjelaskan, menyorasikan atau mengampanyekan bahwa tidak ada lagi yang namanya pelecehan terhadap perempuan. Jadi artinya kesetaraan di sini antara laki-laki dan perempuan di sini sama derajatnya. Betul tidak? Betul. Inilah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Nah, ini. Oke, selanjutnya coba kita bahas masalah definisi kesetaraan. Nah, apa kira-kira pengertian sejajar di masyarakat? Coba buku halaman 96. Nah, jadi definisi kesetaraan di sini menurut KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, kesetaraan di sini adalah sejajar. Sejajarnya di sini banyak. Ada di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, bidang sosial, nah, politik. Jadi di sini nanti Bapak jelaskan. Nah, maksudnya kesetaraan ini adalah bermakna bahwa manusia itu sama derajatnya. Kita di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Mengapa manusia adalah sebagai salah satu makhluk yang paling mulia? Ada yang tahu? Karena manusia mempunyai akal. Iya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Dibandingkan sama hewan misalnya. Kalau hewan, ada nggak tidak akal pikiran? Tidak ada. Inilah mengapa manusia itu derajatnya paling tinggi di hadapan Tuhan yang Maha Esa dibandingkan hewan tadi. Nah, inilah maknanya perlu kita mempelajari kesetaraan sosial di masyarakat. Oke, ini menurut KBBI. Selanjutnya, di sini ada menurut para ahli sosiologi yang bernama Sukanto. Nah, apa kata Sukanto? Kata Sukanto, nah, ya sering kedudukan Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. ya. Jadi menurut Sukanto di sini posisi jabatan seseorang. Nah, inilah menurut kata Sukanto. Misal, nah, contoh. Apa contohnya? Ada yang tahu contohnya? Jabatan? Jadi gini. Salah satu contohnya di sini adalah misal jabatan RT dan RW. Setara tak kira-kira? Setara. Inilah yang dimaksud masalah kesetaraan posisi jabatan seseorang. Misalnya ini Pak RT dan Pak RW. Inilah adanya kesetaraan dalam posisi jabatan seseorang.
musyawarah. Paham sampai sini? Ya, kita lanjut di sini ada lagi menurut para ahli yang bernama Haryanto. Nah, nih. Haryanto. Apa kata Haryanto? Ya, jadi kata Haryanto di sini adanya pandangan politik yang sama statusnya. Beda lagi dengan Sukanto. Kalau kata Haryanto, kata politik status yang sama. Nah, kalau kata Sukanto tadi di sini adalah posisi jabatan seseorang. Beda lagi dengan Haryanto. Kata Haryanto kata politik status yang sama. Contoh. Nah, kalau jabatan seseorang ini misalnya contohnya seperti RT dan RW. Kalau di dalam politik, ada yang tahu? Contohnya misalnya? Ya. Di sini DPR. Misalnya setara dengan MK. Nah, kemudian setara dengan MPR. Jadi gini, tahu tidak kalian tugasnya dari DPR? Menangkap aspirasi masyarakat. Kurang tepat. Ada lagi? Yang lain? Ya, bisa membuat undang-undang. Nah, inilah tugas DPR, yaitu membuat undang-undang. Kemudian MK, ada yang tahu MK? Mahkamah Konstitusi. Apa tugas dari MK? Menguji undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Inilah tugas dari MK. Kemudian ada namanya lembaga DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa tugasnya? Mengesahkan undang-undang. Jadi gini, DPR, MK, MPR ini adalah lembaga yang setara karena berkesinambungan. Inilah yang dimaksud menurut Haryanto. Kata Haryanto, kata politik status yang sama. Artinya di sini kedudukan DPR, MK, DPR ini adalah sama. Nah. Kemudian ada lagi wujud kesetaraan. Misalnya di bidang pendidikan. Nah, nih. Di bidang pendidikan. Ada yang tahu nggak kira-kira kesetaraan di bidang pendidikan? Misalnya ada seorang siswa yang kurang mampu. Kalau zaman dulu kan siswa yang kurang mampu tidak bisa sekolah kan? Nah, jadi program pemerintah bagaimana pemerintah tadi biar siswa tadi sekolah? Pasti ada program yang namanya apa namanya? KIP, Kartu Indonesia Pintar. Inilah wujud kesetaraan sosial di masyarakat di bidang pendidikan. Kemudian ada lagi di bidang kesehatan. Nah, kira-kira apa program kesetaraan di bidang kesehatan? Ya, BPJS. Misalnya ada namanya program berobat gratis, betul kan? Inilah wujud kesetaraan sosial di masyarakat. Kemudian selain pendidikan kesehatan, kemudian di sini ada wujud kesetaraan di bidang sosial. Ada yang tahu nggak bisa di bidang sosial? Misalnya gini, rumah tidak layak huni, betul kan? Dibantu tak oleh pemerintah? Betul. Nah, inilah yang namanya
wujud kesetaraan sosial di masyarakat. Rumah tidak layak huni. Nih, jadi ini adalah seputar masalah definisi kesetaraan sosial di masyarakat. Kemudian sampai di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Kita? Paham lo? Kenapa? Baik. Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang Bapak memberi penugasan kepada kalian. Tugasnya tugas individu, yaitu kerjakan halaman 97. Kerjakan di buku tulis saja. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Kalau sudah selesai. Oke. Silakan kumpulkan. Ya. Bila Bapak kasih. Sudah semuanya? Oke. Nanti Bapak seleksi. Jadi kesimpulannya, di dalam mempelajari kesetaraan di sini artinya kita sebagai manusia di sini mempunyai hak yang sama. Hak apa misalnya? Hak di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang pendidikan. Artinya tidak ada lagi yang namanya sikap intimidasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Artinya, setelah menjelaskan tadi makna kita mempelajari kesetaraan tadi, manusia di sini adalah manusia ciptaan yang paling sempurna. Artinya manusia di sini makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi inilah yang kita peroleh dari materi kita ini, merasakan keamanan, memperoleh hak suara dalam pemilu misalnya, kemudian memperoleh pendidikan, kebebasan dalam berbicara, poin-poin. Nah, sebelum Bapak akhiri materi kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang bertanya? Ya, Pak. Sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, Bapak akhiri materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.